Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rindiani, MPM 190102 1016. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS MK Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Hamilaini Fauzia MPD. Berikut soalnya. Studi Islam di Indonesia muncul pada masa klasik, yakni abad ke-7 sampai ke-15 Masehi, melalui kontak informal, saluran perdagangan, perkawinan, dan tasawuf. Pada zaman dahulu, para pedagang Arab, Persia, dan India menyebarkan Islam dengan cara menjadi mubaligh, yaitu mereka mengajarkan Islam dengan kalimat syahadat, rukun iman, dan rukun Islam. Pada abad ke-13 muncul pendidikan pesantren. Pada masa pra-kemerdekaan pada tahun 1909 yaitu muncul pendidikan madrasah-madrasah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Palembang. Kemudian pada tahun 1910 Syekh Thalib Umar mendirikan madrasah school di Batu Sangkar. Dan pada tahun 1923 Madrasah School berganti nama menjadi Diniyah School. Kemudian Diniyah School berganti nama menjadi Al-Jami'ah Al-Islamiyah pada tahun 1930. Sepanjang sejarah Islam, madrasah maupun Al-Jami'ah diabadikan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dengan penekanan pada bidang fikih, tafsir, dan hadis. Menurut catatan sejarah, ada 4 kesarjanaan tinggi yang disebut-sebut sebagai kiblat bagi pengembangan studi Islam di dunia muslim. Yang selanjutnya diikuti oleh para orientalis dalam studi Islam di kalangan sarjana barat. Pertama, Madrasah Nizamiyah di Nishapur, kemudian Madrasah di Baghdad yang berdiri pada tahun 455 Masehi atau 1063. Yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian madrasah ini dilengkapi dengan perpustakaan termasyhur yaitu Bait Al-Hikmah. Kemudian yang selanjutnya Universitas Al-Azhar di Kairo. Keempat, Universitas Cordova, dan pemerintahan Abdurrahman I dipandang sebagai tonggak kemajuan ilmu kebudayaan di Cordova. Menurut Fazlur Rahman, studi Islam dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50 sampai 150 Hijriah atau 670 sampai 767 Masehi, yang merupakan awal munculnya mazhab-mazhab. Pada masa inilah ilmu keislaman mulai dikaji dengan pendekatan secara metodologi seperti ilmu kalam, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu Islam lainnya. Perkembangan studi Islam terkait erat dengan perkembangan pendidikan Islam yang membahas kurikulum dan kelembagaannya di dunia Islam. Urgensinya mempelajari metodologi studi Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita sebagai agent of change agar mampu berpikir kritis sesuai dengan ajaran Islam yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi, agar kita pun memiliki sikap toleransi, menghormati pendapat orang lain, berhati lembut dan berjiwa besar. Dan tak lupa percaya diri, berani berpendapat, dan berani mempertahankan pendapatnya sesuai dengan kajian ilmu yang kita miliki. Soal yang kedua, Islam sebagai suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan sebagainya, serta membutuhkan sumber untuk mengkonstruksi ajaran tersebut. Sumber-sumber ajaran Islam tercantum dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59 tersebut dapat dijelaskan maknanya, yaitu perintah taat kepada Allah. Pada ayat Ati'ullah yang berarti perintah mentaati Allah dengan perintah mentaati Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sumber ajaran Islam. Kemudian perintah selanjutnya pada ayat Ati'ur Rasul yang berarti perintah menegakkan as-sunnah sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Dan perintah taat kepada ulil amr berarti perintah untuk mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan atau konsensus para mujtahid dalam bentuk ijtima. Selanjutnya perintah untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulullah. Terdapat pada ayat farudduhu ilallahi war rasul, bermakna perintah untuk mengikuti qiyas melalui ijtihad. Nah, dijelaskan pula di dalam hadis an Haris bin Amr an rijali min ashabi Mu'adz an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adz ilal Yaman faqala kaifa taqdi qala aqdi bima fi kitabillah qala fa illam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahid fi ra'yi qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'adz, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Lalu beliau bertanya, "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku memutuskan hukum dari apa yang terdapat di dalam Kitabullah atau Al-Quran." Nah, beliau pun bertanya lagi, jika tidak ada di dalam Kitabullah, ia pun menjawab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Beliau pun mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara fungsional hadis tersebut memperkuat dan memperjelas Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 di atas, khususnya dalam konteks jenis dan tertib urutan sumber hukum ajaran Islam. Nah, sekaligus mempertegaskan keberadaan dan posisi ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sumber ajaran Islam itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, melainkan ada ijtihad yang di dalamnya ada ijma' dan qiyas. Nah, ijma' merupakan kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian qiyas, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab antara keduanya. Contoh fenomena zaman sekarang yang masih marak yaitu salah satunya gempa bumi yang terdapat pada Quran Surat Hud ayat 94 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamu sayhatu fa'asbahu fi diyarihim jathimin.
yang artinya, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya umat Nabi Syuaib yang zalim maka dibinasakan oleh suara yang mengguntur atau gempa yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya soal yang terakhir. Pada 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad telah memberi peringatan waspada mengenai 73 golongan. Nah, di dalam hadis pun dijelaskan, wa tabtariku hadil ummatun ala salasin wa sab'ina kulluha finnar illa wahidatan wahiyya jamaah. Umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, seharusnya 1400 tahun yang lalu sudah cukup menjadikan kita dewasa melakukan tindakan preventif agar apa? Agar umat Islam itu tidak terjerumus dalam pertikaian yang mubazir. Jadi, Islam itu merupakan ajaran yang penuh dengan keadilan, kesejukan, keramahan, dan ketegasan. Ia pun mengajak kita supaya menjadi muslim yang benar-benar menampakkan jati diri, tidak takabur, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Banyaknya ormas, mazhab, dan harakah Islamiyah di berbagai negara seharusnya tidak menjadi alasan konflik antara golongan umat beragama Islam. Kemudian, Islam pun bukan organisasi masyarakat atau partai. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud Rasul bisa siapa saja dan dari mana saja. Karena itu, kita tidak boleh sembarangan menuduh, memojokkan, memperolok, dan menjuluki saudara muslim seiman sebagai kelompok sesat. Nabi pun bersabda, "Wa man qadafa mu'minan aw mu'minatan bi kufri fahuwa kaqatlih." Nah, barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, sama saya dia dengan membunuhnya. Jadi sudah jelas ya di dalam hadis ada larangan bahwasanya kita tidak boleh menjukde itu bahwasanya aliran itu sesat, aliran itu kafir gini-gini, tidak boleh karena sudah jelas ada hukumnya. Nah, namun walaupun ada toleransi, ada hukum yang tertera, kita pun tidak boleh menjadi lembek atas kesesatan itu. Kita juga harus menguatkan tauhid, risalah, syariat-syariat yang sesuai dengan Islam, membenahi akhlak, belajar dari ulama yang ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau perlu, yang silsilah keilmuannya jelas sampai kepada sahabat dan Rasul. Kemudian kita pun harus berhati-hati jika bertemu kelompok yang mengaku Islam tapi menghalalkan darah orang lain di luar kelompoknya. Kemudian sesama muslim kita harus berlaku adil bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Kemudian kita harus waspada kepada kelompok yang mengatasnamakan Islam namun menzolimi orang kafir. Nah, jadi agar tidak ada pertikaian-pertikaian yang mubazir, yang lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka kita jangan gampang menilai, wah aliran itu sesat, wah aliran itu kafir, gini-gini. Kita tidak boleh gampang menilai itu karena sama saja kita membunuh saudara kita sendiri. Cukup sekian jawaban dari UTS MK Metodologi Studi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.